Salam kompeten, sobat milenial. Kembali di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2021-2022. Kali ini untuk paket 4. Di mana dalam paket 4 di sini adalah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur atau industri dengan metode harga pokok pesanan. Dan metode persediaan yang digunakan di sini adalah metode FIFO. Dapat kita lihat di sini untuk aspek keterampilan, di mana tugas yang akan kita lakukan atau yang harus saudara lakukan adalah yang pertama, mengentry jurnal, kemudian memproses buku besar, menyusun laporan keuangan, kemudian mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet, kemudian mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Kita akan bahas secara bertahap untuk yang ke-1, kedua, dan ketiga ini yang merupakan proses akuntansi untuk perusahaan manufaktur secara manual. Dan pada sesi ini kita akan bahas untuk proses entry jurnal. Dan yang perlu diperhatikan dalam entry jurnal di sini, ada beberapa jurnal yang harus saudara persiapkan ya. Ada jurnal pembelian, penerimaan kas, jurnal umum, jurnal penjualan, pengeluaran kas kecil, kartu persediaan, dan buku besar pembantu utang atau piutang. Kemudian jangan lupa nanti bubuhkan tanda tangan yang tersedia pada dokumen yang sebagai tanda dokumen tersebut telah dibukukan. Kemudian kita langsung saja ke bagian identitas perusahaan ya. Jadi ini perusahaan yang akan kita lakukan pembukuannya. Tangaya Konveksi. Secara lengkap dapat kita baca di soal ini. Kemudian saya langsung ke kebijakan akuntansi, karena inilah yang akan mempengaruhi analisa dan pencatatan akuntansinya. Secara umum bahwa sistem yang digunakan adalah berpasangan dengan dasar accrual basis, kemudian pembukuan periodenya tahunan, setiap akhir bulan disusun neraca saldo, kemudian dipergunakan jurnal khusus dan umum untuk mencatat transaksi. Kemudian mata uang yang digunakan rupiah. Dan dalam kebijakan pembelian, di sini untuk pembelian bahan baku, setiap pembelian diperhitungkan PPN masukan atau PET-in 10% dari dasar pengenaan pajak. Nominal yang harus dibayar sama dengan harga barang ditambah ongkos angkut tidak termasuk potongan atau diskon. Dan faktur pajak standar terima pada tanggal yang sama dengan terjadinya pembelian. Jadi saya bacakan secara intinya saja ya. Kemudian yang berikutnya untuk masalah termin ya, di sini termin pembayaran 20/10/N30. Kemudian ini masalah PPh, kemudian piutang. Jadi pencatatan penghapusan piutang dagang di sini menggunakan metode langsung. Kemudian masalah pengeluaran kas di atas 3 juta menggunakan cek, kemudian di bawah 3 juta menggunakan kas kecil. Dan sistem dana kas kecil adalah sistem dana tetap. Ini perlu diingat, sistem dana tetap ya. Kemudian yang berikutnya masalah penerimaan kas. Penerimaan kas di sini langsung disetor ke bank. Kemudian masalah penilaian persediaan bahan baku. Jadi persediaan bahan baku menggunakan sistem perpetual dengan metode FIFO ya, atau phase in phase out. Kemudian masing-masing persediaan dibuat kartu bahan baku untuk mencatat mutasi setiap itemnya. Pemesanan produk. Setiap produk dipesan mempunyai kartu pesanan. Kemudian biaya pengolahan setiap jenis produk dihitung berdasarkan tarif upah 40.000 tiap jam kerja langsung. Kemudian BOP dibebankan berdasarkan tarif 40% dari pemakaian bahan baku. Akun BOP dibebankan ditutup setiap akhir bulan. Selisih BOP yang terjadi setiap akhir bulan dipindahkan ke dalam akun harga pokok penjualan. Jadi maksudnya ini selisih antara BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya ya, yang akan ditutup pada akhir bulan dan dibebankan ke harga pokok penjualan. Kemudian laporan biaya produksi dibuat setiap akhir bulan. Dan berikutnya di sini ada penyusutan aset tetap berdasarkan harga perolehan. Penyusutan atau depresiasi dihitung dengan metode garis lurus. Kemudian perhitungan penyusutan dilakukan setiap akhir tahun ya. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap akhir tahun. Penyusutan tiap akhir tahun sesuai daftar aset tetap.
Kemudian yang berikutnya di sini masalah rincian pekerjaan, kemudian di sini ada daftar akun yang akan kita gunakan. Jadi kita berpedoman pada cut off akun yang ada di sini ya dalam melakukan pencatatan akuntansinya. Kemudian di sini ada neraca saldo per 30 November 2021. Ya, neraca saldo per 30 November 2021. Namun di sini ada sedikit revisi ya, ada sedikit koreksi dari saya. Karena ketika ini saya jumlahkan ternyata antara debit dan kredit tidak balance-nya selisih 20 juta. Dan selisihnya itu terletak pada akun Wax and Salaries Payable ini. Ini seharusnya adalah 25 juta, tapi di sini tertulis 5 juta. Karena nanti ada transaksi pembayaran sebesar 25 juta ya. Jadi setelah ini menjadi 25 juta, baru setelah kita jumlahkan menjadi balance. Kemudian berikutnya ini ada daftar saldo piutang per 30 November, daftar saldo hutang per 30 November, kemudian sediaan produk jadi, kemudian sediaan bahan baku, kemudian ada order receivable ya atau piutang lainnya. Ini nanti yang perlu diingat bahwa untuk persediaan awal ini harus kita catat terlebih dahulu dalam buku besar pembantu utang dan piutang serta kartu persediaan. Kemudian yang berikutnya di sini ada data produk dalam proses bahwa produk dalam proses awal bulan pekerjaan TK021 yang dipesan oleh PD Rizky Solo. Pemesan dilakukan 20 November 2021 dengan biaya produksi yang telah diserap sebagai berikut. Jadi ini ada pekerjaan sampai akhir bulan di November belum selesai ya. Artinya nanti akan kita lanjutkan di bulan Desember. Jadi ini biaya yang sudah terserap, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ini jumlahnya. Kemudian yang berikutnya di sini ada data marketable securities atau surat-surat berharga ya. Ini kepemilikan PT BPR LDM sebanyak 1000 lembar saham biasa. Jadi inilah untuk informasi yang berhubungan dengan masalah perusahaan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh manajemen. Sehingga kita nanti dalam melakukan analisa dan pencatatan harus berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen ini. Salam kompeten, Sobat Milenial. Kita mulai melakukan pembahasan untuk proses akuntansi untuk perusahaan manufaktur, tangaya, konveksi. Sebelum kita melakukan proses input atau entry jurnal, terlebih dahulu kita pastikan bahwa neraca saldo di sini per 30 November 2021 sudah balance-nya. Jadi ada sedikit revisi, di mana sebelumnya untuk utang, gaji, dan upah atau wage salary ini sesuai dengan di soal adalah 5 juta. Namun jika dihitung jumlahnya tidak balance ya. Dan ternyata utang, gaji, dan upah ini sebenarnya adalah 25 juta. Sesuai dengan jumlah yang dibayar nanti di transaksi berikutnya. Kemudian pastikan bahwa saldo awal ini juga sudah sama dengan yang ada di neraca saldo. Baik itu inventory, akun payable, maupun akun receivable. Kemudian masing-masing dari saldo awal ini, jangan lupa seperti ada akun receivable ini dimasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang ya. Jadi ini sudah saya masukkan. Ada PT Prima, ada Toko Sinar Jaya, ini saldonya sudah masuk di sisi debit. Dan satu lagi di sini ada PD Rizky ya. Kemudian yang saldo untuk akun payable juga jangan lupa dimasukkan dalam buku besar pembantu hutang. Jadi di sini ada 3. Ini ada PD Putra Abadi, ada PT Berkah Jaya, dan ada CP Berkat Abadi. Di masing-masing saldo sudah masuk di sebelah kredit. Kemudian selain akun payable dan akun receivable, juga masih ada di sini untuk persediaan ya, atau raw material inventory. Karena di sini perusahaan merupakan perusahaan industri, jadi persediaannya adalah persediaan bahan baku. Jadi ada 4 macam, ada Lotto, ada Lakos, ada Oxford, dan ada Pamatek. Ini masing-masing jumlahnya.
Dan ini harus kita masukkan sebagai saldo awal di masing-masing kartu persediaan ya, atau inventory card. Ini ada inventory card-nya, persediaan pertama namanya Loto, ini saldo awalnya ya, ini jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah cost, kemudian ada output, dan ada yang terakhir Pamatek ya. Jadi masing-masing sudah masuk sebagai saldo awal. Kemudian sekarang baru kita mulai melakukan input transaksi. Kita mulai untuk transaksi yang pertama, ini tanggalnya 1 Desember ya. Ini ada bukti memorial. Bagian akuntansi, pimpinan. Untuk dapat menyusun jurnal pembalik untuk produk dalam proses awal atau akhir periode yang lalu. Jadi lihat kartu harga pokok pesanan TK 021. Jadi ini ada perintah dari pimpinan untuk melaksanakan atau membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini tentunya ada dibuat atas persediaan dalam proses akhir di periode sebelumnya. Karena di sini sebelumnya ada proses akhir yaitu untuk TK21 di mana sudah menghabiskan biaya bahan baku 27.500, biaya tenaga kerja langsung 18.400 dan biaya overhead pabrik 11 juta. Jadi ini harus dilakukan pembalik di awal periode ya. Ini akan kita catat dalam jurnal umum atau general jurnal. Jadi kita masukkan di sini untuk general jurnal, tanggalnya kita buat tentu tanggal 1 ya karena pembalik. Kemudian buktinya bisa dimasukkan nomor bukti transaksi tadi, yaitu untuk memorial 01 ya. Kemudian untuk akun di sini yang digunakan karena kita akan membalik 3 biaya ini. Berarti biaya ini yang sebelumnya di sebelah kredit sekarang menjadi di sebelah debit. Karena pada saat akhir periode ini diakui di sebelah kredit ya. Sekarang kita buat menjadi di sebelah debit, yaitu work in process raw material expense atau barang dalam proses biaya bahan baku, kemudian good in process direct waste expense atau barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, kemudian good in process factory overhead cost atau barang dalam proses biaya overhead pabrik. Kemudian di kreditnya adalah good in process inventory ya, atau persediaan barang dalam proses. Berapa uangnya di sini? Kita masukkan sesuai dengan jumlah yang ada dalam data ini. Kita tinggal pindahkan saja ya. Pertama 27.500, kemudian 18.400, kemudian 11 juta. Dan yang di kreditnya, tentu di sini kita tinggal menjumlahkan yang 3 ini ya, maka dapatlah di sini sebesar 56.900. Jadi inilah pencatatan untuk pembalik di awal periode ya. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang kedua, di mana di sini ada bukti kas keluar, bagian gaji dan upah 25 juta rupiah. Pembayaran gaji karyawan bulan November 2021 ini 25 juta. Karena di sini merupakan kas keluar, berarti akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Jadi untuk tanggal di sini kita buat di awal ya. Ini bulannya kita buat bulan Desember, kemudian tanggalnya tanggal 1 sesuai dengan ini. Kemudian evidence atau buktinya kita ikutin ini aja 01 garis miring PKK. Kemudian deskripsinya bisa kita buat vacant salary bulan November 2021. Kemudian atas pembayaran ini, karena sistem pembukuan kita adalah accrual basis, tentunya biaya gaji bulan November sudah diakui pada saat membuat penyesuaian. Sehingga pembebanan pada saat pembayaran di sini kita bebankan ke vacant salaries payable ya, atau utang gaji dan upah. Berapa besarnya? Ya kita masukkan aja sebesar 25 juta sesuai dengan jumlah yang dibayar. Kemudian di kreditnya di sini cash in bank sebesar 25 juta. Dan jika ini sudah selesai kita lakukan pencatatan, jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan sebagai bukti bahwa dokumen ini sudah kita lakukan pencatatan. Kemudian kita lanjutkan ke dokumen yang ketiga. Di sini bukti kas masuk ya. Rp2.500.000 pelunasan piutang karyawan tanggal 21 November sebesar Rp2.500.000. Ini dari si Amanda. Jadi ini akan kita catat dalam jurnal penerimaan kas karena ini merupakan bukti kas masuk.
Jadi kita cari jurnal penerimaan kas atau kas receipt jurnal. Jadi tanggalnya di sini kita buat tanggal 1 sesuai dengan tanggal di bukti transaksi ya. Kemudian eviden kita masukkan nomor bukti transaksinya ini. Dan untuk keterangan di sini bisa kita buat receipt for employees ya, atau penerimaan dari karyawan. Berapa jumlahnya di sini? Tentu 2.500.000. Masuk di kolom sini cash in bank 2.500.000. Kemudian di kreditnya apa? Di kreditnya kita bukan membebankan ke akun receivable, tapi di sini ke akun piutang lainnya atau order receivable. Berapa jumlahnya? 2.500.000. Jadi ini merupakan akun untuk menampung piutang karyawan ya, order receivable. Kemudian jika kita sudah lakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi. Di sini kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang keempat, di mana di sini ada bukti permintaan pemakaian bahan. Ya, ini untuk pesanan TK021. Jadi ada pengajuan permintaan pemakaian bahan untuk proses pesanan TK021. Yang pertama ada loto, kemudian lakos, kemudian ada bahan penolong. Ini satuannya. Kemudian ini harga persatuan dan ini jumlahnya. Atas permintaan pemakaian bahan ini akan kita catat dalam jurnal umum atau general jurnal. Jadi yang pertama, di sini kita buat terlebih dulu tanggalnya ya. Di sini tanggal 2 Desember ya. Kita buat tanggal 2. Kemudian untuk evidence kita masukkan nomor buktinya sesuai dengan bukti permintaan ini. Kemudian untuk akun yang di sebelah debit di sini yang diminta karena di sini merupakan bahan sebagai pembuat pakaian ya, maka di sini akan dibebankan di sebelah debitnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku ya, itu yang pertama. Kemudian ini ada satu lagi, kalau yang loto dan lakos ini bahan baku ya, tapi kalau untuk bahan penolong ini tidak bisa dibebankan ke bahan baku, karena bahan penolong ini bukanlah bahan baku. Tapi nanti yang bahan penolong ini akan kita bebankan ke aktual factory overhead cost atau biaya operate pabrik sesungguhnya. Kemudian di kreditnya apa? Tentu di kreditnya yang pertama di sini nanti akan muncul akun raw material inventory. Kemudian yang kedua komponen inventory. Ini adalah persediaan bahan baku, yang ini namanya persediaan bahan penolong. Berapa duitnya di sini? Untuk yang barang dalam proses biaya bahan baku, kita jumlahkan yang dua ini. Yang dua ini ya, yang 4.900.000 dengan yang 12.542.500. Ini kita tambahkan. Dapatlah 17.442.500. Kemudian yang 1 juta yang merupakan bahan penolong yang kita bebankan kepada biaya operate pabrik sesungguhnya, kita masukkan 1 juta. Dan di kreditnya tentu sama dengan jumlah yang di debit ya. Untuk raw materialnya adalah 17.442.500 dan untuk actual factory overhead cost 1 juta. Kemudian jangan lupa karena di sini ada pemakaian bahan baku, tentu bahan baku kita berkurang, persediaan bahannya berkurang, maka kita harus mencatat ke dalam inventory card di sini sebagai pengurang persediaan kita. Yang pertama apa? Loto ya. Jadi ini kita masukkan loto ini. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 2. Kemudian masukkan eviden sesuai dengan buktinya ini. Dan deskripsinya di sini bisa kita buat untuk pesanan keberapa. Ini order TK021. Pesanan TK021 ini. Kemudian karena di sini pemakaian, tentu barangnya keluar ya atau berkurang. Berapa di sini untuk yang loto? 70, maka kita masukkan kuantitinya di situ 70. Kemudian price-nya atau harganya di sini adalah 70.000 ya. Jadi sama dengan harga persediaan kita ini 70.000. Kemudian totalnya menjadi 14.900. Ini merupakan 70 dikali 70.000. Dapatlah 4.900. Dan sekarang kita hitung saldo. Kalau tadinya ada 643 diambil 70, tentu nanti di situ masih tinggal 573.
dengan harga 70.000 dapatlah jumlah 40.110.000. Kemudian yang berikutnya, yang barang kedua di sini ada Lakos. Jadi kita masukkan di sini tanggalnya, tanggal 2. Kemudian eviden kita masukkan buktinya. Dan untuk definisinya kita masukkan di sini pesanannya, yaitu order TK21. Kemudian masukkan ke kolom keluar di sini. Berapa yang diambil? 145 ya. Maka kita masukkan 145. Harganya adalah 86.500. Ini sama harga persediaan dengan harga yang ada dalam kartu permintaan ini. Nah, kita masukkan di sini 86.500 dan kita jumlahkan yang dipakai menjadi 12.542.500. Ini quantity dikali dengan price. Kemudian sekarang kita hitung saldonya. Berarti kalau awalnya ada 280, diambil 145, tinggal 135. Dengan harga 86.500 dapatlah 11.677.500. Kemudian kalau sudah kita catat dalam kartu persediaan di sini, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-5 ya. Di mana di sini ada bukti kas masuk dari toko Sinar Jaya Damasraya Rp23.520.000. Pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 25 November 2021, termin 2/10/N30. Jadi kalau transaksinya di sini tanggal 25, kemudian dibayar tanggal 2, di sini kan tanggal 2 Desember ya. Artinya kan belum lewat 10 hari, karena di sini terminnya adalah 2/10. Dia akan mendapat potongan 2% dari jumlah piutang. Sekarang kita lihat berapa piutang yang dibayar. Kita bisa melihat dalam buku besar pembantunya sini, yaitu dari toko Sinar Jaya. Maka kita lihat toko Sinar Jaya di sini. Ini ya, toko Sinar Jaya. Jadi saldo piutangnya 24 juta. Yang diterima 23.520.000. Artinya di sini sudah dikurangi potongan 2%. Berarti piutangnya adalah 24 juta. Maka ini akan kita catat dalam jurnal penerimaan kas. Di sini tanggalnya kita buat tanggal 2. Kemudian masukkan bukti transaksi. Kemudian di deskripsinya kita masukkan resip toko Sinar Jaya. Berapa jumlah yang masuk dalam kolom kas sesuai dengan yang diterima ini? 23.520. Kemudian ada potongan tadi, atau kita masukkan lebih dulu piutangnya. Berapa piutangnya tadi? 24 juta. Inilah selisihnya yang menjadi potongan. Berapa selisihnya? Kita hitung saja 2% dari 24 juta. Dapatlah 480.000. Dan ini akan kita bebankan kepada akun sales diskon atau potongan penjualan ya, di sebelah debit. Jadi debit ada kas in bank dan potongan penjualan. Jika ditambahkan jumlahnya adalah 24 juta. Kemudian jangan lupa setelah kita lakukan pencatatan dalam jurnal penerimaan kas, kita masukkan dalam buku besar pembantu sini. Karena piutangnya di sini sudah berkurang ya. Jadi bisa kita buat tanggal 2 resip ya, karena berkurang piutang di sebelah kredit ya. Karena dalam jurnal di sini tadi dia di sebelah kredit ini piutangnya. Ini piutangnya di sebelah kredit. Karena masuk dalam buku besar pembantu pun di kredit. Awalnya 24 dikurang 24 berarti saldonya sekarang di sini adalah 0 ya. Dan jika sudah, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan ya. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-6. Atau kita besarkan sedikit ya, karena terlalu kecil. Jadi pada transaksi yang ke-6 ini merupakan voucher kas kecil. Dan perlu diingat di sini bahwa perusahaan menetapkan sistem kas kecil dengan dana tetap. Artinya kalau sistem dana tetap yang digunakan, setiap ada transaksi pengeluaran kas kecil tidak dilakukan pencatatan, tapi akan dilakukan pencatatan nanti setelah atau pada saat pengisian kembali kas kecil. Jadi kita cukup mengumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluaran kas kecil.
Jadi atas pengeluaran yang 700.000 atas pembayaran iklan perusahaan ini tidak perlu kita lakukan pencatatan ya. Cukup kita tanda tangani saja, buktinya menandakan bahwa kita sudah menerimanya. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yang ketujuh. Di sini ada faktur tanggal 4 Desember ya, dari PT Berkah Jaya kepada Tangaya Konveksi. Ini artinya berarti Tangaya Konveksi melakukan pembelian dari PT Berkah Jaya. Barang apa yang dibeli? Yang pertama loto, kemudian yang kedua lokos. Ini harganya, ini jumlahnya, kemudian ini satuan, dan diperolehlah total penjualannya dari PT Berkah Jaya adalah 52.800.000. Kemudian ada PPN 5.280.000 dan totalnya 58.080.000. Tentu ini akan kita catat dalam jurnal pembelian karena PT Tangaya di sini melakukan pembelian dari PT Berkah Jaya. Nah, kita masukkan dalam purchase jurnal di sini. Kita buat ya untuk bulannya di sini bulan Desember. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 4 dan evidennya kita masukkan sesuai dengan buktinya yaitu 195F. Deskripsi di sini dapat kita buat purchase PT Berkah Jaya. Kemudian kita akan masuk di kolom debitnya ke raw material inventory ya, atau persediaan bahan baku sebesar 5.800.000 dan ada PPN yang dikenakan di sini yaitu 5.280.000 akan masuk dalam fed in. Kemudian di kreditnya adalah akun payable ya, atau hutang dagang. Setelah kita lakukan pencatatan dalam jurnal pembelian di sini, kita masukkan lagi ke dalam kartu persediaan. Apa yang dibeli di sini? Pertama adalah loto, berarti kita masukkan dalam kartu loto ya. Tanggalnya kita buat tanggal 4, kemudian evidennya kita masukkan buktinya, dan deskripsinya di sini kita buat purchase PT Berkah Jaya. Karena beli, berarti barangnya masuk. Kita masukkan di sini. Berapa yang dibeli? 250. Dan harganya kita masukkan sesuai harga beli yaitu 72.000. Kemudian amunnya atau jumlahnya menjadi 250 kali 72.000, 18 juta ya, sama dengan ini 18 juta. Sekarang kita hitung saldo. Karena sebelumnya ada 573 tapi dengan harga 70.000. Kemudian ini masuk 250 dengan harga 72.000. Karena perusahaan menggunakan metode FIFO dalam pencatatan persediaan, tidak bisa kita gabungkan persediaan yang ada ini dengan yang baru masuk. Berarti harus kita catat tersendiri, karena harganya berbeda ya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu 573.000 dengan harga 70.000. Kemudian baru kita masukkan yang baru masuk ini, sebesar 250 dengan harga 72.000. Maka dapatlah 18 juta ya. Jadi saldonya ada dua harga di sini. Dan sekarang kita masukkan lagi untuk yang lakos. Di mana di lakos yang dibeli adalah sebesar 400. Kemudian kita buat dulu tanggal 4, kemudian di sini nomor buktinya. Kemudian deskripsinya purchase PT Berkah Jaya, masuk di sini 400. Dan price-nya atau harganya adalah 87.000 sehingga totalnya di sini menjadi 34.800. Dan untuk saldo karena awalnya di sini harga 86.500, ada 135, masuk 87 ada 400. Artinya harganya berbeda, tidak bisa kita gabung. Berarti harus kita buat sendiri-sendiri ya. Ini kita masukkan dulu yang sebelumnya ini dan di bawahnya kita masukkan barang yang baru masuk ini. Sebesar 400, harganya 87, dapatlah 34.800. Kemudian setelah masuk ke dalam kartu persediaan, jangan lupa atas pembelian ini muncul hutang, harus kita masukkan dalam buku besar pembantu hutang. Di sini apa suppliernya? PT Berkah Jaya. Maka kita masukkan ke sini, PT Berkah Jaya ya. Untuk tanggal kita buat tanggal 4, purchases, kemudian jumlahnya 58.80.000. Ini 58.80.000 ya. Maka saldo sekarang sebelumnya 28 juta, masuk di sebelah kredit 58.080.000, dapatlah 86.080.000. Inilah saldo untuk hutang kepada PT Berkah Jaya.
Kemudian jika sudah kita catat di sini, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penandatanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-8. Di mana yang ke-8 di sini ada bukti kas keluar PD Putra Abadi 21 juta rupiah. Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 23 November 2021, termin 2/10/N30. Kita lihat batas waktu pembayaran. Di sini transaksi tanggal 23, dibayar tanggal 4. Berarti sudah lewat 10 hari ya. Berarti tidak mendapat potongan 2%. Berarti hutangnya tetap 21 juta. Karena jika kita lihat di PD Putra Abadi sini ada utang sebesar 21 juta ini. 21 juta. Jadi inilah yang dilakukan pembayaran. Ke atas transaksi ini dapat kita catat pertama dalam jurnal kas keluar ya, karena di sini merupakan bukti kas keluar. Tanggalnya di sini bisa kita buat tanggal sesuai transaksi yaitu tanggal 4. Kemudian evidennya kita buat 02 ya, BKK. Deskripsinya bisa kita buat di sini payment PD Putra Abadi. Kemudian dia akan masuk kolom akun payable karena ini merupakan pembayaran utang. Maksudnya adalah 21 juta dan di kreditnya masuk ke dalam akun cash in bank ya, sebesar 21 juta. Kemudian karena utangnya di sini sudah dibayar, tentu utang Putra Abadi ini berkurang. Sehingga kita harus mencatat di sini dalam buku besar pembantu di sini sebagai pengurang atas saldo hutangnya. Kita masukkan tanggal 4 payment, kemudian masuk debit 21 juta dan saldonya sekarang 0 ya, karena sebelumnya di kredit, ini masuk di debit sehingga menjadi 0. Kemudian jika sudah kita lakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penandatanganan ya, sebagai bukti bahwa transaksi ini sudah kita lakukan pencatatan. Dan kita lanjutkan pada transaksi yang ke-9. Di mana transaksi ke-9 di sini ada faktur penjualan kepada PT Prima Andalas Sungai Rumbai. Ini nomor fakturnya, tanggalnya tanggal 5. Apa yang dijual? Tanggal 5, seragam olahraga 200 setel, masing-masing 225.000 dan dapatlah 45 juta. Total penjualan 45 juta, PPN 4.500.000, totalnya menjadi 49.500. Jadi atas penjualan ini tentu akan kita catat dalam jurnal penjualan ya, atau sales journal. Tanggalnya kita buat sesuai tanggal transaksi yaitu tanggal 5. Kemudian evidennya kita buat 011 ini. Dan deskripsinya di sini bisa kita masukkan untuk sales PT Prima Andalas. Karena di sini penjualannya kredit ya atau bersyarat, berarti masuk ke debitnya akun receivable. Dan di sebelah kreditnya tentu masuk sales of finished inventory ya, atau penjualan barang jadi. Kemudian di sini ada dikenakan PPN-nya yaitu sebesar 4.500.000. Jadi antara debit dan kredit balance-nya ini 45 juta, ini 4.500.000, totalnya 49.500. Kemudian jangan lupa atas penjualan ini kita masukkan ke dalam kartu piutang kepada PT Andalas, Prima Andalas. Ya, PT Prima Andalas kita masukkan di sini. Tanggalnya kita buat tanggal 5, deskripsinya sales, kemudian 49.500 di sebelah debit. Karena dalam jurnal penjualan di sini piutangnya dia di debit. Kemudian saldonya awalnya 27.500 debit, ini masuk 49.500 menjadi 77 juta di sebelah debit. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi ini dilakukan penandatanganan menunjukkan bahwa transaksi ini sudah dilakukan pencatatan. Kemudian yang transaksi tanggal 10 ini masih berhubungan dengan transaksi yang sebelumnya, yaitu penjualan barang dagang tadi. Yang tanggal 10 ini merupakan kartu harga pokok pesanan, di mana di sini ada biaya bahan baku 15 juta, biaya tenaga kerja langsung 11.800.000, dan biaya operasional pabrik 6 juta, totalnya 32.800.000. Jadi atas kartu harga pokok pesanan ini,
karena perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual, berarti kita harus mengakui atas penjualan yang dilakukan kepada PT Prima Andalas ini sebagai harga pokok. Maka kartu harga pokok pesanan ini akan kita catat dalam jurnal umum atau general journal, di mana tanggalnya kita buat sesuai dengan transaksi penjualannya tadi ya, tanggal 5. Kemudian di sini masukkan bukti transaksinya, evidennya. Kemudian akunnya akan kita gunakan di sini. Yang pertama, berarti kita akan mendebit cost of goods sold atau harga pokok penjualan dan akan mengkredit finishing good inventory atau persediaan barang jadi. Jadi sekarang kita masukkan jumlahnya. Di sini 32.800 dan di kreditnya 32.800. Jadi inilah pengakuan harga pokok penjualan, yaitu mendebit cost of goods sold dan mengkredit finished goods inventory ya, atau persediaan barang jadi. Kemudian jangan lupa di bukti transaksi dilakukan penandatanganan menunjukkan bahwa transaksi ini sudah dilakukan pencatatan. Dan selanjutnya kita lanjutkan transaksi yang ke-11, di mana di sini ada order produksi. Ya, ini baju seragam sekolah setel 130. Ini maksudnya 130 setel ya. Dan ini ada sedikit revisi karena dalam bukti yang soal asli di sini muncul rupiah ya. Seharusnya itu adalah tanggal karena mungkin ada kesalahan format dalam pengetikan sehingga yang muncul format rupiah. Yang benarnya adalah tanggal menyesuaikan dengan tanggal selesai ini karena di sini tanggal diperlukan. Dan atas surat order ini kita tidak melakukan pencatatan karena di sini hanya berupa pesanan ya. Tidak perlu kita catat, tapi kita cukup menandatangani bukti transaksinya ini. Karena tidak ada rupiah, tidak ada angka yang harus kita catat. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang ke-12, di mana di sini voucher kas kecil. Ya, sebagaimana kebijakan perusahaan menggunakan sistem dana tetap dalam pengelolaan kas kecil, berarti atas transaksi kas kecil ini tidak perlu kita lakukan pencatatan, tapi cukup kita tanda tangani. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-13. Di sini yang ke-13 ada daftar perhitungan jam kerja untuk order 021 260 jam. Jadi tarifnya itu 40.000 per jam. Dapatlah 10.400. Totalnya 10.400. Jadi atas perhitungan jam ini tentu akan kita catat dalam jurnal umum atau general journal dan nanti akan kita alokasikan ke dalam barang dalam proses untuk tenaga kerja langsung. Maka kita buat tanggalnya di sini tanggal 7 Desember ya. Kemudian kita masukkan untuk buktinya sesuai dengan nomornya ini. Dan akun yang di sebelah debitnya di sini adalah wage and salaries atau gaji dan upah. Kemudian di sebelah kreditnya di sini tentu akan mengkredit utang gaji dan upah ya atau wage and salaries payable. Berapa duitnya? Sesuai dengan yang ada dalam perhitungan ini yaitu 10.400 dan di kredit itu sama. Dan kita perlu satu jurnal lagi untuk mencatat gaji dan upah ini. Setelah kita akui gaji dan upah, selanjutnya gaji dan upah ini akan kita alokasikan ke dalam barang dalam proses untuk tenaga kerja langsung ya. Got in process, direct wage expense. Kemudian di sebelah kreditnya adalah wage and salaries ini. Berapa jumlahnya? Di sini kita masukkan 10.400. Jadi atas gaji dan upah ini otomatis langsung 0 saldonya ya, karena sudah kita alokasikan ke barang dalam proses untuk tenaga kerja langsung. Kemudian jangan lupa setelah dilakukan pencatatan, bukti transaksinya dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-14, di mana di sini ada bukti kas keluar tenaga kerja langsung bagian produksi 10.400.000 rupiah. Pembayaran perhitungan gaji dan upah untuk minggu 1 tanggal 1 sampai 7 Desember ya, 10.400. Jadi ini merupakan pembayaran yang gaji sudah kita akui. Berarti akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas ya, atau kas payment journal. Kita masukkan di sini. Jadi perlu diingat ya, tadi sini sudah kita akui sebagai wage and salaries payable. Jadi nilai akan kita bayar. Jadi kita masukkan dalam jurnal
pengeluaran kas di sini. Tanggalnya kita buat sesuai dengan tanggal yang ada, itu tanggal 8. Kemudian masukkan bukti transaksinya ini. Dan berikutnya buat keterangan di sini gaji dan upah Desember pertama ya. Kemudian akunnya tentu masuk ke dalam akun order ini, bukan ke akun payable. Nama akunnya adalah back end salaries payable, karena sebelumnya tadi sudah kita akui sebagai hutang gaji. Berapa duitnya? Kita masukkan aja 10.400.000. Dan di sebelah kreditnya masukkan cash in bank sebesar 10.400.000. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi di sini dilakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, ke 15. Di mana di sini ada bukti permintaan pemakaian bahan, nama barang, Avot, Pamatek, kemudian bahan penolong. Ini untuk pesanan TK022 ya. Berarti atas permintaan pemakaian bahan ini akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Kita catat di sini dalam jurnal umum. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 10. Kemudian evidennya kita masukkan sesuai dengan bukti transaksinya. Dan dalam pencatatan, karena di sini barang yang diminta ada dua jenis ya. Yang pertama ini ada Avot dan Pamatek, ini bahan baku atau raw material. Kemudian yang bahan penolong ini merupakan komponen inventory atau bahan penolong ya. Tidak bisa kita gabung pembebanannya. Masukkan yang satunya ke good in process raw material expense dan yang satunya actual factory cost overhead cost. Jadi ini barang dalam proses biaya bahan baku dan yang satunya lagi ke biaya operate pabrik yang sesungguhnya. Berapa jumlahnya? Untuk yang permintaan bahan baku 3 juta tambah 5375, berarti 8375. Dan yang aktual cost-nya punya 500.000. Dan akun yang dikreditnya di sini akan kita masukkan dalam raw material inventory dan komponen inventory atau persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Tentu jumlahnya di sini sama dengan yang di sebelah debit ini ya. Kemudian atas pemakaian bahan baku ini tentu persediaan kita berkurang. Dan ini akan kita masukkan dalam kartu persediaan. Apa yang berkurang di sini? Ini Avot dan yang satunya Pamatek ya. Dan perlu diingat ini ada sedikit revisi ya, karena sebelumnya nggak salah di sini adalah Lakos, tapi kalau dilihat dengan satuan harga ini sebenarnya Pamatek, maka soalnya ini saya revisi menjadi Pamatek. Jadi kita masukkan ke sini. Pertama adalah untuk Avot. Tanggalnya di sini tanggal 10. Kemudian evidennya kita masukkan sesuai dengan bukti transaksi. Dan di definisinya kita buat kode pesanan ya, order TK022. Kemudian karena di sini permintaan pemakaian tentu barangnya berkurang. Berapa untuk Avot? 125 ya. Kemudian di harga kita sesuaikan dengan ini 24.000 karena di sini memang 24.000 harganya nih. Jadi kita masukkan 24.000. Kemudian di amunnya jumlahnya kita kalikan sehingga menjadi 3 juta sama dengan ini 3 juta ya. Dan saldo sekarang sebelumnya di sini adalah 210, diambil 125. Berarti tinggal 85 dengan harga 24.000 ya. Dan kita masukkan ke persediaan yang kedua untuk Pamatek. Di sini kita buat untuk tanggalnya adalah tanggal 10. Kemudian ini buktinya, kemudian ini deskripsinya dan kita masukkan kolom keluar yaitu 125. Harganya 43.000 nih. 43.000. Harga ini sama dengan harga persediaan kita ini. Dan saldonya sekarang tadinya 500, diambil 125, tentu di sini tinggal 375. Dengan harga 43.000 dapatlah 16.125.000. Jadi setelah kita lakukan pencatatan dalam kartu persediaan, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-16. Ya, kembali di sini ada voucher kas kecil. Berarti ini kita tidak perlu melakukan pencatatan ya, karena sistem yang digunakan adalah sistem dana tetap. Kemudian yang berikutnya kita lanjut
ke transaksi yang ke-17. Di sini kembali ada faktur penjualan Tangaya Konveksi kepada toko Sinar Jaya, Damas Raya. Jadi seragam sekolah 300 setel dan jumlah harga per setelnya 225.000, total harga 67.500. Kemudian muncul PPN 6.750.000, piutangnya menjadi 74.250.000. Jadi atas penjualan ini tentu akan kita catat dalam jurnal penjualan atau sales journal, di mana tanggalnya kita buat sesuai transaksi yaitu tanggal 10, kemudian evidennya kita masukkan buktinya, kemudian keterangannya kita buat di sini sales toko Sinar Jaya, di Sinar Jaya. Kemudian akun receivable kita masukkan ini, piutang dagang ini 74.250 di sini. Kemudian di sebelah kreditnya untuk sales finished inventory-nya kita masukkan 67.500, dan untuk paid out-nya atau PPN keluarannya sebesar 6.750.000. Kemudian setelah kita catat dalam jurnal penjualan di sini, jangan lupa masukkan ke dalam kartu piutang atau buku besar pembantu piutang. Cari toko Sinar Jaya, ya, kita masukkan di sini berarti. Tanggalnya di sini kita masukkan tanggal 10, kemudian keterangannya kita buat sales dan piutangnya masuk di sebelah debit karena dalam jurnal penjualan sini di sebelah debit. Sebesar 74.250.000 dan saldo sebelumnya kosong, ini masuk debit berarti tinggal pindahkan 74.250. Dan jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan berikutnya transaksi yang ke-18 ini kembali masih berhubungan dengan transaksi yang sebelumnya tentang penjualan kepada toko Sinar Jaya. Di tanggalnya di sini masih sama ya, kita buat tanggal 10 karena yang transaksi bukti ke-18 ini merupakan kartu harga pokok pesanan atas barang yang dijual sebelumnya tadi. Jadi yang perlu kita catat di sini adalah mengakui harga pokok penjualan, karena metode yang digunakan di sini adalah metode perpetual. Berarti kita catat dalam jurnal umum atau general journal, tanggal kita buat sesuai transaksi tadi tanggal 10, kemudian evidennya kita masukkan di penjualan tadi, dan untuk akunnya, karena pengakuan harga pokok, berarti di debitnya adalah cost of goods sold, dan di sebelah kreditnya finished goods inventory ya, atau persediaan barang jadi. Berapa duitnya? Kita masukkan total ini 48 juta. Dan di kreditnya pun sama yaitu 48 juta. Kemudian jika sudah selesai dicatat dalam general journal di sini, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-19. Ya, di sini ada bukti kas keluar Rp6.500.000, pembayaran angsuran pinjaman bank 5 juta, ditambah bunga pinjaman 1.500.000. Karena ini merupakan bukti kas keluar, berarti kita akan mencatat dalam kas payment journal di sini. Kita buat tanggalnya tanggal 11 ya. Kemudian evidennya kita masukkan buktinya ini 04. Dan untuk keterangan bisa kita buat di sini bank loans ya. Berapa? Kita masukkan ke kolom akun sini. Kita buat akunnya adalah bank loan sebesar 5 juta dan dikenakan bunga. Kita masukkan di sini interest expense sebesar 1.500.000 ini ya. Dan keduanya inilah dibayar sebesar 6.500.000. Maka banknya atau cash in banknya berkurang 6.500.000 di sebelah kredit. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan dilanjutkan transaksi berikutnya yang ke-20. Di mana pada transaksi ke-20 di sini kembali kita ada daftar perhitungan jam kerja. Ini untuk minggu kedua bulan Desember ya. Order TK023 220 jam kali 40.000 dapatlah 8.800.000. Berarti ini akan kita catat dalam jurnal umum atau general journal.
kita buat tanggalnya di sini, tanggal 14 Desember, kemudian evidennya kita masukkan nomornya ini, dan kita buat akunnya di sebelah debit adalah wage and salary atau gaji dan upah, dan di kreditnya wage and salary payable atau hutang gaji dan upah sebesar 8.800.000. Kemudian di kreditnya pun sama, dan kita perlu satu jurnal lagi, yaitu untuk mengalokasikan upah tenaga kerja ini ke dalam barang dalam proses untuk pesanan TK023. Maka kita buat satu jurnal lagi, yaitu goods in process direct wage expense atau barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan kreditnya adalah wage and salary sebesar 8.800.000. Kita masukkan 8.800.000. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan dilanjutkan transaksi berikutnya yang ke-21. Di sini ada bukti kas keluar, tenaga kerja langsung bagian produksi 8.800.000 rupiah. Pembayaran perhitungan gaji dan upah untuk minggu ketiga tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2021. Tentu yang dibayar ini yang sudah kita catat tadi ini sudah diakui sebagai wage and salaries payable. Jadi inilah yang akan kita bayar. Dan ini akan kita masukkan dalam jurnal kas keluar ya, atau kas payment journal, karena di sini merupakan bukti kas keluar. Kita masukkan di sini, kita buat tanggalnya sesuai dengan transaksi, yaitu tanggal 15. Kemudian masukkan bukti transaksinya, dan keterangannya bisa kita buat wage and salary Desember kedua. Berapa jumlahnya? Kita masukkan dulu ke dalam akun sini, wage and salary payable, akunnya ya. Kemudian jumlahnya kita masukkan ini 8.800.000. Jadi ini merupakan wage and salary karena sebelumnya tadi sudah kita akui di sini sebagai wage and salary payable ini. Kemudian di sebelah kreditnya kita masukkan ke cash in bank sebesar 8.800.000. Dan jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-22. Di mana di sini ada bukti kas masuk dari PT Prima Andalas Sungai Rumbai. 39.500.000 rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 5 Desember 2021. Termin 2/10 N30 dikurangi dengan uang muka penjualan sebesar 10 juta. Jadi kita lihat batas waktu pembayaran ya. Di sini transaksi tanggal 5, diterima tanggal 16. Berarti sudah 11 hari, artinya lewat 10 hari. Berarti tidak mendapat potongan. Sekarang di sini ada pengurangan, yaitu uang muka penjualan sebesar 10 juta dan uang yang diterima 39.500.000. Kita lihat transaksi penjualan tanggal 5 Desember ini berapa. Nah, bisa kita lihat dalam buku besar pembantu sini, Prima Andalas ya. Ini ya, Prima Andalas tanggal 5, berarti 49.500. Di sini diterima 39.500. Tapi disebutkan di sini ada pemotongan 10 juta uang muka penjualan. Berarti jika ditambahkan 10 ditambah 39, 49 sejumlah piutang ini. Ini akan kita catat ini ke dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 16 ya. Kemudian buktinya kita masukkan sesuai dengan transaksi ini. Dan untuk definisinya kita masukkan di sini adalah resip PT Prima Andalas. Berapa yang masuk ke dalam cash in bank? Tentu sebesar jumlah yang diterima ini 39.500. Dan di sini jumlah akun receivable-nya sebesar yang ada dalam buku besar tadi ini, yaitu 49.500. Nah, kita masukkan di sini 49.500 dan yang 10 juta. Di sini akan mengurangi uang muka penjualan ya, atau namanya adalah prepaid income sebesar 10 juta. Jadi prepaid income ini merupakan uang muka atas pekerjaan. Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan dalam jurnal penerimaan kas ini, dan dapat kita lihat di sini antara debit dan credit balance ini 49.500. Dan yang debit ini 39.500 tambah 10 juta, maka 49.500.
Dan jika sudah kita catat dalam jurnal penerimaan kas, selanjutnya jangan lupa masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Sini tanggalnya kita buat tanggal 16, kemudian kita buat deskripsinya resip. Kemudian masuknya di sebelah kredit sebesar 49 juta. Jadi bukan sebesar 39 juta ya, tapi 49. Dan sekarang saldonya sebelumnya 77 juta, sekarang masuk kredit 49.500, berarti berkurang tinggal 27.500. Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi. Di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-23. Di sini ada bukti kas keluar kepada CV Berkat Abadi 26 juta rupiah pelunasan utang atas pembelian kredit tanggal 27 November 2021 termin 2/10N30. Jadi jika kita lihat tanggalnya ini sudah lewat 10 hari ya, maka tidak mendapat potongan. Dan dapat kita lihat di daftar atau buku besar pembantu hutang, di sini ada saldo dari CV Berkat Abadi sebesar 26 juta. Jadi inilah yang dilakukan pembayaran. Maka karena ini merupakan bukti kas keluar, berarti akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Kita buat di sini tanggalnya sesuai transaksi tanggal 16, kemudian buktinya kita masukkan 06, dan deskripsinya kita buat payment CV Berkat Abadi. Kita masukkan kolom akun payable sebesar jumlah yang dibayar ini, karena ini tadi untuk membayar utang sebesar 26 juta. Dan di kreditnya tentu masuk cash in bank sebesar 26 juta. Kemudian jika sudah masuk dalam jurnal pengeluaran kas, selanjutnya jangan lupa di buku besar pembantu di sini kita catat juga sebagai pengurang atas hutangnya. Berarti masuknya di sebelah debit ya, karena dibayar utangnya. Saldonya berarti sekarang menjadi 0. Karena sebelumnya di kredit, ini masuk di debit, berarti menjadi 0. Dan jika sudah dilakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi ini dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan lagi ke transaksi yang berikutnya ke-24. Di mana ke-24 di sini ada faktur dari PD Putra Abadi, Tangaya Konveksi, Jalan Pantai Ujung, nomor 2 Solo. Berarti ini merupakan faktur pembelian ya bagi Tangaya Konveksi. Karena di sini yang mengeluarkan adalah PD Putra Abadi. Artinya nanti di sini akan kita catat dalam jurnal pembelian. Sekarang kita lihat apa yang dibeli. Yang pertama ada Avot, kemudian ada Pamatek. Ini harganya. Dan dapatlah total penjualan bagi si PT Putra Abadi ini sebesar 23.850, dikenakan PPN dan totalnya 26.235.000. Ini akan kita catat pertama ke dalam jurnal pembelian. Kita masukkan ke jurnal pembelian. Untuk nama kita buat tanggalnya di sini tanggal 17. Kemudian ini masukkan buktinya, nomor bukti ya. Kemudian masukkan di sini purchase PD Putra Abadi. Dan masuk ke raw material inventory sebesar ini jumlah yang dibeli 23.850. Dan PPN-nya atau PET-nya kita masukkan ini 2385. Kemudian di akun payable yang akan muncul hutangnya ini 26235. Inilah yang menjadi hutang yang nantinya harus dibayar. Kemudian setelah dilakukan pencatatan dalam jurnal pembelian, selanjutnya jangan lupa dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Nama barangnya adalah Avot. Kita cari di sini ya. Ini Avot ya. Kita masukkan tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi yaitu 17, kemudian masukkan buktinya ini dan deskripsinya bisa dibuat di sini adalah purchase PD Putra Abadi. Karena beli tentu barangnya masuk. Berapa yang masuk? 250 meter. Kita masukkan di sini, kemudian price-nya atau harganya kita masukkan ini 25.000 dan harganya 6.250 ya. Ini perkalian dari quantity dikali price, atau sudah bisa kita lihat di sini juga ini. Kemudian sekarang kita lihat saldo.
Jadi sebelumnya ada saldo 85, harganya 24.000. Sekarang masuk 250, harganya 25.000. Jadi ada perbedaan harga. Karena metodenya metode FIFO, berarti tidak bisa kita gabung. Kita catat dulu persediaan yang ada ini 85 dengan harga 24.000, dan baru kita masukkan barang yang baru kita beli ini 250 dengan harga 25.000. Dapatlah 6.250. Kemudian kita masukkan barang yang kedua, yaitu untuk Pamatek ya. Di sini yang dibeli 400, kita buat dulu untuk tanggal, kemudian dividen dan deskripsinya sama dengan yang sebelumnya tadi. Kemudian kuantitinya kita masukkan ini 400 dan harganya kita masukkan juga 44, sehingga diperolehlah amun atau jumlah di sini 17.600. Ini sama 17.600. Kemudian kita masukkan saldo. Sebelumnya di sini ada 375, harganya 43.000. Sekarang masuk lagi 400, harga 44.000. Jadi ada perbedaan harga ini. Karena metode FIFO tidak bisa digabung, maka kita catat dulu persediaan yang ada ini. Kemudian baru kita masukkan yang baru dibeli ini di bawahnya. Jadi ada dua harga. Yang pertama 43, yang kedua 44. Dan jika sudah masuk ke dalam kartu persediaan, karena ini merupakan pembelian ya, dan pembeliannya masih kredit, berarti akan kita catat lagi dalam kartu piutang ya, dalam buku besar pembantu hutang. Kita cari di sini PT Putra Abadi. Ini yang paling atas ya. Kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 17, kemudian purchases keterangannya. Dan karena dia pembelian, tentu masuknya di sebelah kredit ya, karena muncul hutangnya tadi di sebelah kredit. Yang kita lihat di jurnal pembelian sini, hutangnya di sebelah kredit. Nah, kita masukkan di kreditnya sini sebesar 26.235.000, dan saldonya karena sebelumnya 0, sekarang masuk di kredit, berarti sekarang menjadi saldo kredit sebesar 26.235.000. Dan jika sudah, jangan lupa transaksi ini dilakukan penanda tanganan. Dan sekarang kita lanjutkan transaksi yang berikutnya, yaitu yang ke-25. Di mana di sini ada bukti kas masuk ya, PT Rizky Solok 26 juta. Pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 27 November 2021. Jadi kita lihat di sini dari tanggal 27 November ke 17. Itu tentu sudah lebih dari 10 hari ya, maka tidak mendapat potongan. Dan dapat kita lihat di buku besar pembantu piutang atas nama Rizky, PD Rizky. Ya, di sini ada piutang sebesar 26 juta. Jadi inilah yang diterima. Maka atas transaksi ini, karena ini merupakan bukti kas masuk, ini akan kita catat dalam jurnal penerimaan kas. Atau kita buat dulu tanggalnya di sini, kemudian buktinya kita buat ya 04 PKM. Deskripsinya kita buat resip PT Rizky dan masuk dalam kas in bank sebesar 26 juta. Kemudian di sebelah kreditnya tentu dia akan mengurangi akun receivable atau piutang sebesar 26 juta. Kemudian jika sudah dicatat dalam kas resip jurnal atau jurnal penerimaan kas, kita masukkan lagi ke dalam buku besar pembantu piutang ini. Tanggalnya kita buat tanggal 17, kemudian di sini kita buat resip dan jumlahnya di sebelah kredit sebesar 26 juta dan saldonya sekarang menjadi 0 ya, karena sebelumnya 26, ini masuk 26 maka di sini menjadi 0. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk bukti transaksi ini kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-26. Di mana di sini ada laporan produk selesai kepada gudang produk jadi. Jadi nomor surat order di sini kosong ya. Tapi di sini yang selesai merupakan pesanan dari PT Prima Andalas TK022. Ini kode pesanannya. Jadi atas produk selesai ini tentu ada data yang diterima, karena ini merupakan pengantarnya ya, laporan selesainya. Kita cukup menandatangani ini saja.
dan tidak melakukan pencatatan atas transaksi yang ke-26 ini. Tapi kita akan melakukan pencatatan di bukti yang ke-27 ini. Jadi 27 dengan 26 tadi masih berhubungan. Ini nomor pesanan adalah TK022, tanggal pesan 5 Desember, kartu harga pokok pesanan. Jadi setelah pesanan itu tadi selesai dibuat dan diperhitungkan oleh bagian produksi, inilah biaya yang dikeluarkan ya. Ini biaya bahan bakunya, ada 2 kali pemakaian, 3 juta dan 5.375. Kemudian ini biaya tenaga kerja langsung 8.800. Kemudian biaya overhead pabrik ini 40% dari biaya bahan baku. Jadi dapatlah 1.200 dan 2.150. Jadi sesuai kebijakan perusahaan bahwa biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 40% dari biaya bahan baku. Maka dapatlah total di sini harga pokok 13 juta, yang kedua 7.525.000, sehingga jumlahnya 20.525.000. Jadi atas produk yang sudah selesai ini, tentu kita harus mengakui ini sebagai persediaan barang jadi. Tapi sebelum kita mengakui sebagai persediaan barang jadi, ada unsur biaya produksi yang belum kita lakukan pencatatan, yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan. Karena untuk biaya bahan baku tadi sudah dicatat pada saat kita melakukan permintaan barang, ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung sudah kita catat atau kita alokasikan pada saat perhitungan jam kerja, dan biaya overhead pabrik ini belum kita lakukan pencatatan sama sekali. Maka terlebih dahulu kita lakukan pencatatan ke dalam jurnal umum atau general journal. Caranya adalah kita di sini ya buat lebih dulu tanggalnya ya, tanggal 17. Karena sesuai transaksi yang sebelumnya tadi tanggal 17 di sini ya. Karena masih berhubungan tadi tanggal 17. Kemudian buktinya kita masukkan di sini, ya bukti laporan selesainya tadi ya, 01 LPS, laporan produk selesai. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu pemakaian atas biaya overhead pabrik yang dibebankan ini dengan cara mendebit good in process factory overhead cost atau barang dalam proses biaya overhead pabrik, dan di kreditnya adalah update factory overhead cost atau biaya overhead pabrik yang dibebankan. Sebesar jumlah ini kita tambahkan keduanya ini. Kan dapatlah di sini angka sebesar 3.350.000. Ini keduanya ditambahkan ya. Dan di kreditnya pun sama ya, 3.350.000. Setelah kita melakukan pencatatan atas biaya overhead pabrik yang dibebankan ini, selanjutnya baru kita mengakui barang yang sudah selesai ini sebagai persediaan barang jadi. Caranya kita akan mendebit akun persediaan produk jadi atau finished goods inventory, dan di kreditnya ada 3 akun. Yang pertama adalah goods in process raw material expense, kemudian goods in process direct expense, dan goods in process factory overhead cost. Ini merupakan barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses factory overhead cost. Jadi karena barangnya sudah selesai diproses, maka akun ini menjadi di sebelah kredit, dan di debitnya muncul produk jadi ya atau finished goods inventory. Kita masukkan sesuai dengan angka yang ada di sini. Jadi untuk jumlahnya yang persediaan barang jadi kita ambil total 20.525 ini. Dan yang di kreditnya ada 3 jenis biaya ini kita uraikan ini. Ini pertama, ini kedua, dan ini yang ketiga. Ini ya, 8.375 ini jumlah yang pertama ini. Kemudian 8.800.000 ini, dan 3.350.000 yang ini. Kemudian setelah kita melakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Kemudian selanjutnya kita ke transaksi yang ke-28 ya. Di mana di sini ada bukti penjualan. Jadi transaksi yang ke-28 di sini merupakan penjualan kepada PD Rizky Solok. Di sini tanggalnya 18, kemudian seragam olahraga 130 setel. Harganya 225.000 dan harganya total 29.250. Dikenakan PPN 2.925.000 dan
piutangnya menjadi 32.175.000. Kemudian atas penjualan ini akan kita catat yang pertama dalam sales journal atau jurnal penjualan. Kita buat tanggalnya di sini, tanggal 18. Kemudian masukkan di sini bukti transaksinya, dan di sini masukkan deskripsinya adalah sales PD Rizky. Kemudian akun receivable atau piutangnya kita masukkan ini, jumlahnya bawah 32175. Dan untuk sales finished inventory-nya kita masukkan yang 29250. Dan paid out-nya kita masukkan PPN. Jadi jumlahnya debit dan kredit ya, balance. Kemudian setelah kita catat dalam jurnal penjualan di sini, kita masukkan lagi ke dalam buku besar pembantu piutang. Jadi kita masukkan. Di sini kita buat PD Rizky ya, tanggalnya tanggal 18. Kemudian deskripsinya kita buat sales dan masuk di sebelah debit ya. Karena kalau penjualan itu pasti piutangnya di sebelah debit ini. Nah, kita masukkan di sini sebesar 32.175.000. Dan saldonya sebelumnya 0, ini masuk debit, berarti sekarang menjadi saldo debit 32.175. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa di sini kita lakukan penanda tangan. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang ke-29. Ya, di mana di sini ada kartu harga pokok pesanan. Jadi ini masih berhubungan dengan transaksi yang 28 tadi ya. Yang 28 tadi transaksi penjualannya, yang ini kartu harga pokok pesanan. Dan di sini ada sedikit revisi karena dalam soal di sini tertulis toko Obama ya. Sementara seharusnya kepada toko Rizky sesuai dengan pesanan ini, sesuai juga dengan bukti penjualan sebelumnya di sini, yaitu kepada PD Rizky. Jadi atas kartu harga pokok pesanan ini kita akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum ya, atas barang yang dilakukan penjualan ini. Kita masukkan dalam jurnal di sini. Tanggalnya kita buat tanggal penjualan, yaitu tanggal 18. Kemudian kita masukkan bukti penjualannya. Dan di sebelah debitnya, karena kita di sini akan mengakui harga pokok penjualannya, maka cost of goods sold. Dan di kreditnya adalah finished goods inventory atau persediaan barang jadi. Berapa besarnya? Kita masukkan sesuai dengan angka yang tertera di sini, 21.200. Jadi besarnya di sini adalah 21.200.000 ya. Kemudian jika sudah kita akui di sini sebagai harga pokok, maka selanjutnya di sini kita lakukan penandatanganan menunjukkan bahwa transaksi ini sudah kita catat. Dan kita lanjutkan lagi ke transaksi yang berikutnya, yaitu ke-30. Di sini ada voucher kas kecil, dan sesuai kebijakan menggunakan sistem dana tetap, maka ini tidak perlu kita lakukan pencatatan ya, cukup kita tanda tangani saja. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, yang ke-31. Di sini ada laporan produk selesai tanggal 18 kepada PD Rizky ya. Jadi yang pesan ini PD Rizky ya. Kepada gudang 575 setel. Jadi atas laporan produk selesai ini tentu nanti akan ada lampirannya. Lampirannya inilah yang akan kita catat, yaitu bukti yang ke-32. Jadi dalam bukti ke-30, dalam transaksi ke-32 ini merupakan pengakuan atas produk yang sudah selesai. Ini kartu harga pokok pesanannya. Kemudian ini kepesannya adalah PD Rizky Silungkang. Jadi untuk pesanan TK21 ini merupakan pesanan yang dari bulan November. Dan sampai dengan 30 November itu masih dalam proses akhir. Dan sekarang baru selesai di bulan Desember ini, yaitu tanggal 18. Karena tanggal selesainya di tanggal 18 ya. Kemudian di sini ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, kemudian di sini ada biaya overhead pabrik. Kemudian ada total 56.900. Ini untuk yang pertama ya, yang 27.500, 18.400 dan 11 juta.
56.900.000. Kemudian yang kedua di sini ada pemakaian bahan lagi, berarti 4.900.000 ini 12.542.500. Dan biaya tenaga kerja langsungnya 10.400.000. Kemudian BOP-nya 6.977.000 dan jumlahnya 22.277.000. Kemudian sekarang total menjadi 91.719.500. Dan perlu diingat bahwa untuk pesanan TK21 ini merupakan penyelesaian dari periode sebelumnya ya. Atas biaya yang baris pertama ini sebesar 56.900 ini sudah diakui atau sudah dicatat di bulan sebelumnya, dan pada awal bulan tadi kita membuat pembaliknya. Ini jurnal pembaliknya. 27.500, ini 27.500. Kemudian ini 18.400, ini 18.400, dan ini 11 juta, ini 11 juta. Sehingga total di kreditnya menjadi 56.900. Artinya untuk yang baris pertama ini kita tidak perlu melakukan pencatatan lagi. Kemudian yang pemakaian bahan baku 4.900 dan 12.542 ini sudah kita catat pada saat kita melakukan permintaan barang atau pengeluaran barang, dan ini dicatat pada saat perhitungan jam tenaga kerja. Sekarang yang belum kita catat yang ini, yang 6.977.000. Ini merupakan biaya operating pabrik yang dibebankan. Jadi terlebih dahulu kita harus mencatat biaya operating pabrik yang dibebankan ini, yang 6.977.000. Ini akan kita catat dalam jurnal umum di sini. Kita buat tanggalnya, tanggal 18. Kemudian kita masukkan bukti transaksinya ya. Produk selesai tadi, nomor 2. Kemudian kita catat ini tadi, good in process factory overhead cost. Dan di kreditnya di sini adalah update factory overhead cost atau biaya operating pabrik yang dibebankan. Besarnya sebesar ini saja, 6.977.000. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengakui semua biaya ini ke dalam produk dalam proses, kita akan mengakui produk yang sudah selesai ini sebagai persediaan barang jadi. Jadi di sebelah debitnya di sini adalah finished goods inventory, dan di kreditnya di sini persediaan barang dalam proses. Yang pertama raw material expense, direct wage expense, dan factory overhead cost. Berapa besarnya? Kita masukkan sesuai dengan jumlah ini untuk total biaya produksi. Inilah yang menjadi harga pokok barang jadi, dan kita masukkan masing-masing jumlah yang ada dalam kolom jumlah ini ke dalam jurnal umum di sebelah kreditnya. 44.942.500, kemudian 28.800 dan 17.977. Jadi inilah jurnal pengakuan atas harga pokok barang jadi. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya ke 33. Ya, di sini ada order ya, surat order produksi. Ini dari toko Sinar Jaya Damas Raya, kodenya TK023. Kemudian nama barang adalah seragam sekolah setel 200 tel. Dan ini ada sedikit revisi ya, karena sebelumnya di sini tertulis rupiah. Itu sebenarnya adalah tanggal ya, karena di sini tanggal yang diperlukan. Tapi ada kesalahan format mungkin dalam pembuatan soal sehingga muncul rupiah ya, karena seharusnya tanggal ini yang muncul 5 Januari 2022. Nah, di sini saya ganti menjadi 5 Januari 2022. Dan atas order ini kita tidak perlu melakukan pencatatan karena memang belum dilakukan pekerjaan ya. Kita cukup menandatangani di bukti transaksi ini. Dan berikutnya baru kita lanjutkan transaksi yang ke-34, di mana di sini ada bukti permintaan pemakaian bahan. Jadi tadi muncul order, sekarang baru mulai bekerja ini, sudah minta barang. Jadi yang pertama ada Avot, ada Pamatek, kemudian ada bahan penolongnya. Ini 85, kemudian jumlahnya ini 2.040.000,
3.655.000 dan 750.000. Jadi totalnya adalah 6.445.000. Jadi atas permintaan bahan ini akan kita catat dalam jurnal umum di sini. Kita masukkan terlebih dahulu tanggalnya ya. Jadi sesuai tanggal di sini adalah tanggal 19. Kemudian kita masukkan di sini buktinya, yaitu nomor 03 ini. Kemudian di sebelah debitnya akan ada dua akun. Yang pertama untuk pemakaian bahan baku ini ya, yang OVOD dan Pamatek, dia akan dibebankan kepada goods in process raw material expense, dan yang bahan penolong ini akan kita bebankan ke aktual factory operate cost atau biaya operate pabrik yang sesungguhnya. Dan di kreditnya juga ada dua akun. Yang pertama adalah raw material inventory dan yang kedua komponen inventory ya. Jadi raw material ini merupakan persediaan bahan baku, yang komponen inventory merupakan persediaan bahan penolong. Kemudian kita masukkan di sini untuk yang goods in process, kita masukkan jumlahnya ini 5.695.000 ya. Jadi ini dijumlahkan keduanya nih. Pada peta 5.695. Kemudian yang aktual factory operate cost atau biaya operate pabrik sesungguhnya 750.000. Dan di kreditnya pun sama ya. Jadi yang raw material itu yang bahan baku, yang komponen ini merupakan yang aktual factory overhead cost. Kemudian setelah kita lakukan pencatatan di sini, jangan lupa karena ini merupakan pengeluaran barang, maka akan kita masukkan ke dalam kartu persediaan, yaitu pertama untuk OVOD ya. Di sini Pak ya. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 19. Kemudian di sini kita buat kodenya ini, buktinya, dan di sini kita buat nomor sesuai dengan pesanannya ini. Kemudian tentu barangnya di sini keluar. Berapa yang keluar? Yang OVOD di sini adalah 85 ya. Berapa harganya? Di sini 24. Jadi sama dengan harga yang ada di persediaan ini, 24 ini yang pertama ya. Jadi karena metodenya di sini adalah metode FIFO, yang awal persediaan di sini ada 85, keluar 85 ya, pas berarti ya. Berarti harganya kita ambil yang 24 tadi, dan saldonya sekarang ini habis, berarti tinggal 250 untuk barang yang kedua. Dan yang berikutnya kita masukkan lagi yang untuk persediaan ke Pamatek. Jadi Pamatek 85 juga ini pakai ini. Jadi ini sama dengan sebelumnya tadi. Kemudian masuk ke kolom keluar sini sebesar 85. Harganya berapa? Di sini sudah ditulis 43.000 ya. Itu harusnya sama dengan harga yang ada di persediaan. Sama ya. Ini. Kemudian di sini kita kalikan saja antara quantity dengan price. Dapatnya 3655. Kemudian tadinya ini ada 375, keluar 85, tentu di sini tinggal 290. Dengan harga 43.000 dapatlah 12.470.000. Dan kita masukkan persediaan yang kedua yang 400.000 dengan harga 44.000. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa di bukti transaksi sini kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu yang ke-35. Jadi transaksi ke-35 ini merupakan voucher kas kecil. Itu tidak kita lakukan pencatatan ya, karena kita metode dana tetap. Kemudian kita masuk ke transaksi ke-36, bukti kas keluar. Di sini tenaga kerja langsung bagian produksi. Rp8.800.000. Pembayaran perhitungan gaji dan upah minggu ketiga tanggal 15 sampai 21 Desember. Biasanya kalau pembayaran gaji dan upah ini ada perhitungannya terlebih dahulu. Tapi di sini tidak dibuat perhitungan terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa, tetap kita masukkan saja di sini untuk pengakuan atas hutang gaji dan upah serta pengalokasiannya kepada barang dalam proses. Jadi kita buat tanggal 22. Ini bukti kas keluarnya aja yang kita pakai ya, karena nggak ada perhitungannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat jurnalnya. Yang pertama di sini adalah weekend salary dan kreditnya weekend salary payable.
atau beban gaji dan upah, dan kreditnya utang gaji dan upah. Kita masukkan angkanya 8.800.000 dan di kreditnya juga 8.800.000. Kemudian kita perlu lagi mengalokasikan atas gaji dan upah ini ke dalam barang dalam proses atau goods in process direct wage expense atau biaya tenaga kerja langsung. Duitnya berapa? Tentu sama ya, 8.800.000. Kemudian setelah kita alokasikan di sini, barulah kita lakukan pembayaran, yaitu melalui cash payment journal. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 22. Kemudian bukti kasnya kita masukkan di sini 07 ya. Kemudian keterangannya bisa kita buat di sini untuk wage and salary Desember ketiga dan masuk ke kolom akun di sini. Kita pakai akun wage and salary payable sebesar 8.800.000 dan di kreditnya cash in bank 8.800.000. Dan jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan sekarang kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke 37. Di sini ada bukti kas masuk dari toko Sinar Jaya Rp64.250.000. Pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 10 Desember 2021, termin 2/10/N30 dikurangi uang muka penjualan 10 juta. Jadi yang diterima di sini 64.250. Sekarang kita lihat berapa jumlah piutang toko Sinar Jaya ini tanggal 10. Karena kalau tanggal 10 sampai 22 ini kan nggak dapat potongan lagi ya. Nah, kita lihat di buku besar pembantu piutang di sini, toko Sinar Jaya. Ini ya, transaksi tanggal 10 ya. Berarti 74.250.000. Ini yang diterima 64.250.000. Karena di sini ada potongan atas uang muka penjualan sebesar 10 juta. Berarti ini akan kita catat terlebih dahulu ke dalam jurnal penerimaan kas. Kita buat di sini tanggalnya adalah tanggal 22. Kemudian kita masukkan bukti transaksi, kemudian di resip di sini kita buat resip toko Sinar Jaya. Kemudian uang yang diterima, cash in bank-nya di sini adalah 64.250.000. Dan di sebelah kreditnya di sini akun payable sebesar piutangnya tadi yang ada dalam kartu persediaan ini, yaitu 74.250.000 itu. Kita masukkan di sebelah kredit dan sekarang ada selisihnya 10 juta. Jadi 10 juta inilah yang uang muka penjualan. Di akunnya di sini adalah prepaid income. Kemudian jumlahnya kita masukkan di sini 10 juta. Jadi antara debit dan kredit balance-nya ini 74.250, di sini 74.250. Kita tambahkan ini keduanya. Kemudian setelah kita catat dalam penerimaan kas, jangan lupa kita masukkan juga dalam buku besar pembantu sini. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 22. Kemudian keterangan kita buat resip dan jumlah yang dimasukkan adalah total piutangnya yaitu 74.250. Dan sekarang saldonya di sini menjadi 0 ya. Karena di sini 74.250. Ini masuk di kredit 74.250. Jadi habis saldonya. Kemudian jangan lupa bukti transaksi sini dilakukan penanda tanganan, menunjukkan bahwa transaksi ini sudah dilakukan pencatatan. Dan kita lanjut ke transaksi yang ke-38, di mana di sini ada PD Berkat Abadi kepada Tangaya Konveksi. Berarti ini artinya faktur pembelian ya, karena yang mengeluarkan faktur PD Berkat Abadi. Nama barang Lakos 100 kilo sebesar 87.000 dan di sini harganya 8.700.000 PPN 870.000 dan total menjadi 9.570.000. Atas pembelian ini kita catat dalam jurnal pembelian. Jadi kita masukkan di purchase journal di sini. Kita buat tanggalnya yaitu tanggal 22 ya, ini tanggal 22. Kemudian kita buat buktinya 229. Ini buktinya ya. Kemudian di sini kita buat keterangannya adalah purchase Berkat Abadi dan masuk ke raw material inventory sebesar 8.700.000.
Ini ya 8.700.000. Kemudian paid-in-nya atau PPN-nya itu sebesar 870.000 dan akun payable-nya sebesar 9.570.000. Kemudian setelah kita catat dalam jurnal pembelian, jangan lupa ini dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Di sini adalah namanya lakos ya. Kita cari yang lakos. Ya ini lakos. Nah, kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 22. Kemudian kita buat di sini buktinya ya 229. Dan di sini kita buat purchase PD berkat abadi. Kemudian barangnya masuk. Di sini tentu masuk 100 ya. Dan harganya 87.000. Kemudian amount atau jumlahnya di sini kita buat 870 ya. Kemudian sekarang kita hitung saldo, di mana saldonya ada sebelumnya di sini ada dua jenis. Ini 135 harganya 86.500. Kemudian yang ini 400 harganya 87. Berarti sama dengan harga yang baru masuk, artinya nanti bisa kita gabung. Tapi terlebih dahulu kita masukkan barang yang pertama ini dulu, yang 135. Kemudian barang yang kedua ini kita masukkan lagi. Sebelumnya di sini 400 harganya 87.000. Ini harganya sama 87.000. Ini 100, berarti kita tambahkan saja. Berarti menjadi barangnya 500, harganya 87.000. Jadi yang ditambahkan kuantitinya ya, harganya tidak kita tambahkan. Nah, di sini dapatlah 43.500.000. Kemudian dari pencatatan di kartu persediaan, kita lanjutkan pencatatan berikutnya di buku besar pembantu hutang berkat abadi ya. Ini kita masukkan di sini berkat abadi. Kita masukkan saja di sini untuk tanggalnya adalah tanggal 22. Kemudian di sini kita masukkan purchases di sebelah kredit karena di sini hutang sebesar 9.750 dan sekarang saldonya saldo kredit 9.570 di sebelah kredit dan sekarang saldonya di sini tentu saldo kredit ya karena sebelumnya dia 0. Dan jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini dilakukan penanda tanganan menunjukkan bahwa transaksi ini sudah kita lakukan pencatatan. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya yaitu ke 39. Jadi 39 ini merupakan penjualan kepada toko Yulinda Tanjung Gadang. Seragam olahraga 160 setel. Harganya 222.000, jumlahnya 36 juta. Total penjualan 36 juta, PPN 3.600.000 dan piutang dagang 39.600.000. Jadi atas penjualan ini akan kita catat dalam sales jurnal. Kita masukkan di sini. Tanggalnya kita buat tanggal 22. Kemudian di sini kita masukkan buktinya ya, ini buktinya. Dan kita buat keterangannya di sini adalah sales toko Yulinda. Akun receivable-nya berapa? Sesuai piutang ini 39.600. Dan sales of finishing inventory-nya sebesar 36 juta. Dan paid out-nya sebesar 3.600.000. Kemudian setelah kita lakukan pencatatan dalam jurnal penjualan, selanjutnya di sini akan muncul piutang kan? Ini kan muncul piutang di sebelah debit. Berarti harus kita catat lagi dalam buku besar pembantu piutang. Ini toko Yulinda ini merupakan customer baru. Kita buat lagi di bawah ya, buku besarnya di bawahnya. Kita buat tanggal 22, kemudian deskripsinya kita buat sales, kemudian jumlahnya di sebelah debit sebesar 39.600. Dan saldonya sekarang saldo debit ya, karena sebelumnya dia nggak ada piutangnya. Kemudian jangan lupa bukti transaksi sini dilakukan penanda tanganan. Ini menunjukkan bahwa bukti transaksi ini sudah dilakukan pencatatan. Dan berikutnya kita masuk lagi ke transaksi yang ke-40. Ke-40 ini merupakan kartu harga pokok persediaan atas barang yang dijual ke toko Yulinda tadi. Kita hanya ingin mengakui harga pokok penjualan atas barang yang dijual ini, karena metode yang kita gunakan adalah metode perpetual. Jadi ini akan kita catat dalam jurnal umum atau general journal. Kita buat di sini tanggalnya adalah tanggal 22. Kemudian kita masukkan bukti
penjualannya tadi yaitu 014 FP, dan kita buat di sini akunnya adalah cost of goods sold di sebelah debit dan finished goods inventory di sebelah kredit sebesar 26 juta ini. Nah, kita masukkan di sini sebesar 26 juta. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi ini kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-41. Di mana di sini ada bukti kas masuk dari PT Tanjung Permai. 15 juta rupiah penerimaan uang muka penjualan untuk pesanan baju seragam sekolah. Jadi karena di sini merupakan bukti kas masuk, maka akan kita catat dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Kita buat di sini untuk tanggalnya sesuai transaksi yaitu tanggal 23. Kemudian di sini untuk buktinya kita masukkan sesuai dengan bukti yang ada di sini, yaitu bukti yang ke-6 ya untuk PKM. Dan keterangannya bisa kita buat resip PT Tanjung Permai. Kita akan mencatat ini sebagai cash in bank di sebelah debit, dan di kreditnya akan kita masukkan ke dalam akun lainnya ya, atau other akun dengan nama akun di sini prepaid income, karena di sini merupakan uang muka penjualan untuk pesanan baju seragam sekolah. Jadi bukan pembayaran piutang atau akun receivable ya, masuknya ke akun dengan nama akunnya prepaid income. Masukkan duitnya di sini sebesar 15 juta. Kemudian setelah kita catat di sini, jangan lupa bukti transaksi ini silahkan ditandatangani sebagai bukti sudah dilakukan pencatatan. Dan kita lanjutkan ke transaksi yang ke-42, di mana di sini ada bukti kas masuk dari PT Prima Andalas Sungai Rumbai 10 juta rupiah penerimaan angsuran piutang untuk pesanan baju seragam sekolah. Jadi di sini ada penerimaan piutang, tapi belum lunas, masih diangsur. Berarti ini akan kita catat dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal, karena di sini bukti kas masuk. Maka kita buat tanggalnya di sini tanggal 26. Kemudian buktinya kita masukkan 07. Di sini bisa kita buat resip PT Prima Andalas dan jumlah yang diterima di sini sebesar 10 juta. Kita masukkan kolom cash in bank 10 juta dan di kreditnya kita masukkan ke kolom akun receivable ya sebesar 10 juta. Kemudian karena ini merupakan angsuran piutang, ini harus kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Kita cari buku namanya PT Prima Andalas ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 26. Kemudian di sini bisa kita buat penerimaan atau resip, dan karena penerimaan tentu di sebelah kredit ya sebesar 10 juta, sehingga saldonya dari 27.500 dibayar 10 juta tinggal 17.500. Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganannya. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya yang ke-43. Di mana di sini ada perhitungan jam kerja. Di sini untuk order nomor TK023 ya. 100 jam tarifnya 40.000, dapatnya 4 juta dan total biaya produksinya 4 juta. Jadi atas perhitungan jam kerja ini akan kita bebankan kepada barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung produk TK023. Maka kita catat dalam general journal atau jurnal umum di sini dengan cara kita buat terlebih dahulu tanggalnya di sini tanggal 28. Kemudian masukkan bukti transaksi sesuai dengan yang ada di sini, dan di kreditnya kita mengakui ini sebagai gaji dan upah atau work and salaries. Kemudian di kreditnya akan kita gunakan akun work and salaries payable karena belum dilakukan pembayaran.
Berapa duitnya? Kita masukkan 4 juta ya. Kemudian di sebelah sini juga 4 juta. Kemudian dari gaji dan upah ini barulah kita alokasikan ke barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung atau goods in process direct wage expense, dan di kreditnya gaji dan upah atau wage and salaries. Berapa besarnya? Ya sebesar 4 juta juga di sini. Kemudian jika sudah, jangan lupa bukti transaksi ini dilakukan penanda tanganan, menandakan bahwa transaksi ini sudah dilakukan pencatatan. Dan sekarang kita lanjutkan yang ke-44. Di sini ada bukti kas keluar tenaga kerja bagian produksi 4 juta rupiah. Jadi ini membayar tenaga kerja yang sudah dihitung sebelumnya tadi, yaitu sebesar 4 juta. Maka ini akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas, karena di sini bukti kas keluar. Kita cari kas payment journal di sini. Kemudian kita buat tanggalnya di sini tanggal 29 ya, di tanggal 29. Masukkan kode BKK-nya di sini. Kemudian keterangannya bisa dibuat dengan salary Desember 4. Kemudian kita masukkan ke kolom akun di sini. Kode akunnya adalah back end salaries payable dan duitnya adalah 4 juta, dan di sebelah kreditnya masuk ke cash in bank. Jadi ini kalau membayar gaji back end salaries payable ya, karena sudah dilakukan pengakuan sebelumnya dalam jurnal umum di sini. Kemudian kalau sudah, jangan lupa bukti transaksi ini dilakukan penanda tanganannya sebagai bukti kalau transaksi sudah dicatat. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-45. Ini merupakan bukti kas keluar kepada pemegang kas kecil 6.550.000 rupiah. Jadi ini merupakan pengisian kembali kas kecil. Karena metode yang digunakan di sini adalah metode dana tetap. Tadi setiap ada voucher kas kecil kita tidak melakukan pencatatan. Dan disinilah pada saat pengisian kembali baru kita melakukan pencatatan atas apa yang telah dikeluarkan menggunakan dana kas kecil. Ini akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas. Kita buat di sini tanggalnya, tanggal sesuai dengan yang ada, yaitu 30. Kemudian BKK-nya kita buat 09 ini, dan keterangannya di sini bisa kita buat pengisian kas kecil atau top up petty cash. Lalu ini akan dibebankan kemana? Kita pilih satu persatu akunnya di kolom akun ini. Jadi yang pertama di sini ada advertising expense, maka ini akan kita bebankan kepada advertising expense. Kemudian kita masukkan duitnya, berapa di sini? 700 ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada income tax payable ya, 1.250. Kita masukkan sini income tax payable 1.250. Kemudian berikutnya di sini ada other general and administration expense. Kita masukkan ke akun yang bersangkutan. Kemudian masukkan duitnya 500.000. Dan yang berikutnya di sini ada actual factory overhead expense atau biaya overhead yang sesungguhnya. Kita masukkan berapa yang dikeluarkan, 1.500.000. Kemudian di sini ada electric and water and phone payable ya. Artinya hutang listrik, air dan telepon ya, 2 juta. Berarti kita bebankan ke akun hutang listrik, air dan telepon sebesar 2 juta di sini. Ini akunnya, kemudian kita masukkan 2 juta. Dan di sini ada satu lagi yaitu office supplies ya, atau perlengkapan kantor. Nah, kita masukkan di sini perlengkapan kantor ya, atau office supplies sebesar 600.000. Jadi ini cara pencatatan untuk pengisian kas kecil dengan metode dana tetap. Kemudian di sebelah kreditnya di sini kita pilih di kolom cash in bank ini duitnya sebesar 6.550. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganannya.
menunjukkan bahwa transaksi ini sudah kita lakukan pencatatan dalam jurnal khusus. Kemudian kita lanjutkan transaksi yang berikutnya, yang ke-46. Di sini 02 PM ya. Ini artinya bukti memorial bagian akuntansi pimpinan. Untuk dapat menyusun jurnal produk dalam proses akhir periode yang lain. Artinya kita di sini diminta membuat jurnal pencatatan atas produk yang belum selesai ya. Karena dalam prosesnya masih ada satu produk yang belum selesai, yaitu untuk TK023. Jadi kita bisa melihat di kartu harga pokok TK023 ini. Ini buktinya. Yang ke-47 TK023 harga pokok pesanan. Jadi atas pesanan yang belum selesai ini harus kita lakukan pencatatan dalam jurnal umum ya, atau general jurnal di sini, karena biaya di sini sudah dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Jadi di sini harus kita akui ya, kita catat di sini tanggalnya 31, sesuai memo tadi ya, ini tanggal pesanan. Kemudian kita buat di sini buktinya pakai bukti memo tadi. Namun sebelum dilakukan pencatatan atas produk dalam proses akhir ini, perlu dipahami dan perlu kita ingat bahwa di sini ada pembebanan biaya operate pabrik sebesar 40% dari biaya bahan baku yang belum dilakukan pencatatan ke barang dalam proses. Sedangkan untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung sudah kita lakukan pencatatan. Yang biaya bahan baku kita catat pada saat permintaan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung kita catat pada saat perhitungan jam kerja langsung. Dan biaya operate pabrik ini belum kita lakukan pencatatan. Maka atas operate pabrik yang 2.278.000 ini kita catat terlebih dahulu di sini untuk dibebankan sebagai biaya operate pabrik yang dibebankan, dan di debitnya akan menggunakan akun goods in process factory operate pabrik atau barang dalam proses biaya operate pabrik, dan di kreditnya adalah update factory operate pabrik atau biaya operate pabrik yang dibebankan. Berapa besarnya? Ini kita ambil 2.278. Kemudian di kreditnya pun sama ya. Nah, setelah kita mengakui biaya operate pabriknya ini, selanjutnya baru kita mencatat atas pesanan ini ke dalam persediaan dalam proses akhir ya. Jadi di debitnya di sini kita akan menggunakan akun goods in process inventory atau persediaan barang dalam proses. Kemudian di kreditnya sini kita akan menggunakan 3 akun ya. Yang pertama goods in process raw material expense, kemudian goods in process direct wage expense, dan goods in process factory overhead cost ya. Ini barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Berapa uangnya? Ya kita catat sebesar ini tadi. Untuk good in prosesnya 20.773.000. Kemudian untuk yang biaya bahan bakunya berapa? Kita ikuti jumlah yang di bawah ini. Jadi ini untuk bahan baku, ini untuk tenaga kerja langsung, dan ini untuk biaya overhead pabriknya. Ya. Jadi nanti goods in process inventory inilah yang akan muncul dalam neraca saldo per 31 Desember 2021. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi ini kita lakukan penandatanganan, menandakan bahwa transaksi ini sudah kita lakukan pencatatan. Dan bukti transaksi yang ke-47 ini merupakan transaksi yang terakhir. Dengan demikian, pencatatan atau entry jurnal kita sudah selesai. Langkah selanjutnya, nanti silahkan saudara lanjutkan dengan melakukan penjumlahan pada masing-masing kolom jurnal, dan dilanjutkan dengan rekap jurnal.